baru tentang pembangkit listrik tenaga air, di mana 16,3% listrik dunia ditopang oleh PLTA. Di dunia modern, PLTA paling besar sekarang itu masih dipegang oleh China dengan Three Gorges Dam alias bendungan 3 Ngarai yang bisa menghasilkan listrik sebesar 22.500 MW. Lalu untuk Indonesia sendiri, PLTA terbesar sekarang ada di Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara, yaitu PLTA Sungai Kayan yang memiliki kapasitas 9.000 MW. PLTA mengandalkan energi potensial dan energi kinetik dari air untuk menghasilkan listrik. Ada dua benda penting dalam PLTA, yaitu turbin dan generator. Turbin berfungsi sebagai penerima energi potensial dan kinetik dari air yang mengalir. Dan generator berfungsi untuk mengubah putaran dari turbin menjadi sebuah listrik. Makin cepat turbin berputar, maka semakin banyak pula listrik yang dihasilkan. Pada jenisnya, PLTA dibagi menjadi dua, yaitu dalam bentuk bendungan dan juga sungai. Ya, keduanya sama-sama mengandalkan aliran air. Namun, bendungan dianggap lebih baik karena arus air bendungan bisa diatur. Sedangkan arus air sungai bergantung pada cuaca. Makanya, di negara-negara maju ataupun berkembang, PLTA dengan jenis bendungan lebih banyak dipilih untuk dibangun. Selain tenaga air yang relatif berlimpah, kita juga sudah lama nih memanfaatkan tenaga angin. Fasilitas ini dinamakan pembangkit listrik tenaga bayu. Bayu berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti angin. Dalam konteks kedekatan manusia dengan angin, hubungan keduanya memang sudah mesra dari masa lampau. Angin adalah salah satu alasan mengapa manusia bisa mengarungi lautan dengan kapal layar. Nah, masuk membicarakan tentang pembangkit listrik tenaga bayu, hal ini memang tidak tergolong baru untuk manusia modern, karena sudah dibuat pada abad ke-19 kemarin oleh pria asal Denmark, Paul Lacour, dengan bentuk yang cukup sederhana. Ya, meskipun sederhana, tapi kincir angin ini yang menjadi prototipe yang terus dikembangkan hingga hari ini. Dan sampai di banyak negara, termasuk Indonesia. Di mana pada tahun 2018 kemarin, Presiden Jokowi meresmikan PLTB yang ada di Sidrap, Sulawesi Selatan. PLTB ini nih yang menjadi PLTB terbesar di Indonesia dengan kemampuan menghasilkan listrik hingga 75 MW. Untuk cara kerjanya sendiri, PLTB ini mengandalkan kincir angin yang kita sebut dengan nama turbin. Nah, jika setiap turbin ini ditiup oleh angin yang melewatinya, maka turbin akan terus berputar dan memberikan energi pada generator yang berada di dalam badan tubuh angin. Jika ada yang bertanya, bagaimana angin menggerakkan turbin raksasa? Maka jawabannya ada pada bentuk turbin yang sudah dibuat khusus dari pangkalnya hingga ujung turbin yang memungkinkan angin kecil bisa memutar turbin berukuran raksasa ini. Oh iya, selain turbin horizontal yang sering kita lihat, ada juga nih turbin vertikal yang juga dipakai di beberapa negara loh. Meskipun menggunakan ruang yang lebih sedikit, turbin vertikal dianggap kurang seksi karena menghasilkan lebih sedikit listrik ketimbang turbin horizontal. Makanya, turbin dengan bentuk ini jarang banget digunakan dalam proyek pemerintah skala besar karena dianggap merugikan. Sekarang mari kita pindah ke pembangkit listrik selanjutnya, yaitu PLTU atau pembangkit listrik tenaga uap. Uap ini dihasilkan dari proses pembakaran yang kebanyakan menggunakan batu bara. Membicarakan pembangkit listrik yang satu ini, kita itu kayaknya dihadapkan dengan pedang bermata dua. Iya, punya sisi baik dan juga punya sisi buruk. Sisi baiknya adalah PLTU masih menjadi penyumbang energi listrik terbesar yang ada di dunia dengan 38,4% energi listrik yang digunakan di seluruh dunia berasal dari batu bara. Lalu sisi buruknya, PLTU terbukti sebagai salah satu sumber pencemaran lingkungan terbesar di dunia. Nah, alasan utama mengapa masih banyak negara yang menggunakan batu bara sebagai sumber listrik cukup simpel, yaitu batu bara menghasilkan energi listrik yang lebih stabil dan tidak bergantung pada iklim dan cuaca. Selama sumber dayanya masih ada, ya tentu si batu bara ini yang masih bisa digunakan. Pada cara kerjanya, pertama-tama batu bara dibakar dalam sebuah mesin raksasa. Dalam mesin ini, batu bara akan menjadi bahan bakar untuk menciptakan uap pada suhu yang sangat panas, sekitar 500 derajat Celcius.
Uap panas inilah yang kemudian berpindah tempat menuju turbin pembangkit listrik. Di sini, tenaga tinggi dan suhu panas yang berasal dari uap akan membuat turbin terus berputar. Dari tiap putaran yang dihasilkan, maka generator yang tersambung pada turbin akan menghasilkan listrik. Hal inilah yang terus berulang hingga nantinya mungkin saja cadangan batu bara dunia habis dan gak ada lagi yang bisa menggunakan pembangkit tenaga listrik tenaga uap. Untuk Indonesia sendiri, ketergantungan negara kita dengan batu bara itu cukup besar loh. Dari data yang didapatkan, sekitar 50% dari listrik Indonesia masih bergantung pada PLTU. Ya, makanya dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah mulai melakukan peningkatan pembangkit listrik untuk negeri terbarukan, seperti yang dilakukan di negara maju lainnya. Seperti yang pernah kita bahas tuh dalam video dasar populer yang membahas tentang mega proyek pembangkit listrik. Nah, itu tadi DP proses kali ini yang membahas tentang proses atau cara kerja pembangkit listrik tenaga air, bayu, dan uap. Menurut kamu, mana nih jenis pembangkit listrik yang harus ditingkatkan oleh Indonesia? Sebutkan jawaban kamu di kolom komentar ya. Oke, yang mana menurut kalian?